Bek andalan timnas kita, Jay Izzes, kembali menjadi incaran klub Serie A. Kali ini ada direktur teknik klub ternama yang memantaunya secara langsung. Siapa dia? Dan bagaimana kelanjutan masa depan Jay Izzes? Selanjutnya kita beralih ke Belanda, ada kabar membanggakan dari Jim James. Klubnya Go Ahead Eagles baru saja mencetak sejarah dengan menjuarai Piala Belanda. Luar biasa, namun ada sedikit kabar kurang menyenangkan juga mengenai kondisi Dim. Penasaran? Tonton sampai habis, langsung aja kita gas ke berita yang pertama. Direktur olahraga Torino, David Vanatti, terlihat hadir menyaksikan langsung pertandingan Venezia versus Empoli pada 20 April kemarin. Tujuannya tentu saja untuk memantau langsung performa bek tangguh timnas Indonesia, Jay Izzes. Ini bukan kunjungan biasa, karena Vanatti sudah pernah memantau Jay sebelumnya. Pada Juni 2024, saat Venezia baru promosi, ia juga sudah datang langsung. Jadi, indikasi ketertarikan Torino ini tampaknya semakin menguat. Mengapa Torino begitu tertarik pada Bang Jay? Salah satu faktor utamanya adalah pelatih mereka saat ini, Paolo Vanoli. Kita tentu ingat, Vanoli adalah pelatih yang berhasil membawa Venezia promosi ke Serie A bersama Jay Izzes musim lalu. Ia sangat mengenal kualitas Jay Izzes, bahkan ada anggapan bahwa Vanoli memiliki kemampuan mengembangkan pemain termasuk Bang Jay. Jadi sangat wajar jika kini Vanoli ingin kembali bekerja sama dan membawa mantan pemain andalannya ini ke Torino. Bisa dikatakan ada keinginan untuk kembali berkolaborasi. Kedekatan antara pemain dan pelatih sering menjadi faktor penting dalam transfer. Jika seorang pelatih sudah cocok dan percaya penuh terhadap pemain tersebut, biasanya ia akan berusaha meyakinkan manajemen untuk mendatangkan pemain tersebut. Jadi, minat Torino ini bisa jadi lebih serius dibandingkan klub-klub lain yang mungkin hanya sekedar memantau. Tapi, mengapa Bang Jay menjadi rebutan banyak klub? Jawabannya sederhana, performa impresifnya bersama Venezia. Musim ini ia benar-benar menjadi pilar kokoh di lini pertahanan Venezia. Tidak hanya solid dalam bertahan, ia juga dipercaya mengemban ban kapten tim di pertengahan musim 2024-2025 ini. Bayangkan, pemain Indonesia menjadi kapten tim Serie A. Sebuah kebanggaan yang luar biasa. Penunjukannya sebagai kapten ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah bukti nyata bahwa Jay memiliki jiwa kepemimpinan, mentalitas kuat, dan menjadi figur penting di ruang ganti Venezia. Meskipun ia tergolong pemain baru di klub dan liga. Status kapten ini jelas meningkatkan nilai tawarnya di mata klub peminat. Statistiknya juga sangat mendukung. Musim ini ia hampir selalu tampil sebagai starter dengan menit bermain yang sangat tinggi, menunjukkan betapa vital perannya. Ia sudah bermain lebih dari 30 kali di Serie A musim ini. Dan siapa yang bisa melupakan gol bersejarahnya ke gawang Juventus pada 14 Desember 2024 lalu? Gol itu tidak hanya menyelamatkan Venezia dari kekalahan, tetapi juga mencatatkan sejarah. Jay Izzes menjadi pemain Indonesia pertama dan pemain Asia Tenggara pertama yang berhasil mencetak gol di Serie A. Ia juga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Nah, selain Torino yang tertarik karena faktor Vanoli, klub mana lagi yang mengincar Jay Izzes? Daftarnya cukup panjang. Yang paling santer diberitakan dan menunjukkan minat serius adalah raksasa Italia, Inter Milan. Inter nggak main-main. Mereka bahkan sudah beberapa kali mengirimkan tim pemandu bakat khusus untuk memantau langsung aksi Bang Jay di lapangan. Salah satunya saat Venezia bermain imbang melawan Lecce dan Atalanta. Mengapa Inter Milan tertarik? Kabarnya karena lini belakang mereka membutuhkan penyegaran. Bek-bek senior mereka seperti Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij usianya sudah tidak muda lagi. Jadi Inter membutuhkan bek yang tangguh, memiliki fisik prima, dan usia yang lebih muda untuk proyek jangka panjangnya. Jay secara terbuka mengakui bahwa ia memiliki ambisi untuk bermain di klub yang lebih besar di Serie A suatu saat nanti. Dalam sebuah wawancara ia mengatakan, "Saya merasa sebagaimana manusia, kita selalu menginginkan lebih, dan lebih. Wajar memiliki mimpi besar, namun
Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya 100% hanya untuk Venezia. Ia tidak ingin terganggu oleh urusan transfer dan hanya ingin fokus membantu timnya berjuang agar tidak terdegradasi. Ia pernah berkata, "Kami hanya membutuhkan satu kemenangan yang dapat mengubah segalanya." Pada akhirnya, para pemainlah yang melakukannya di lapangan. Loyalitas dan profesionalisme yang patut diacungi jempol. Ia juga memiliki mimpi besar membawa Indonesia ke Piala Dunia, yang menurutnya akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ingat seruannya saat membela timnas? "We are not finished." Memang mentalitas pemenang. Sungguh membanggakan melihat perkembangan Bang Jai. Dari persaingan ketat Serie A Italia, mari kita beralih ke negeri kincir angin, Belanda. Di sana ada pemain timnas kita lainnya yang baru saja menorehkan prestasi luar biasa bersama klubnya. Dia adalah Dean James dan Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles, klub yang dibela bek kiri timnas kita, Dean James, berhasil keluar sebagai juara KNVB Beker atau Piala Belanda musim 2004-2025. Ini adalah pencapaian yang sangat mengesankan karena di partai final yang digelar di Stadion De Kuip, Rotterdam pada 21 April 2025 lalu, mereka berhasil mengalahkan tim kuat AZ Alkmaar melalui adu penalti yang sangat menegangkan dengan skor 4-2. Setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Gelar ini juga memiliki makna yang sangat istimewa. Ini adalah trofi Piala KNVB pertama sepanjang sejarah berdirinya klub Go Ahead Eagles. Bayangkan, terakhir kali mereka meraih trofi Mayer adalah pada tahun 1933. Penantian panjang selama hampir 100 tahun akhirnya berakhir. Jelas ini menjadi momen bersejarah bagi klubnya dan para pendukungnya. Dean James sendiri meskipun tidak dapat bermain di final karena cedera, pastinya ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di akun Instagramnya ia menulis, sungguh luar biasa, bangga menjadi seorang Eagle." Kita sebagai pendukung timnas Indonesia tentu ikut bangga. Menjadi bagian dari skuad yang mengukir sejarah seperti ini jelas menjadi catatan penting dalam karir seorang pemain. Sebelum harus menepi karena cedera, peran Dean James bagi Go Ahead Eagles musim ini sangatlah penting. Ia menjadi andalan di posisi bek kiri, bermain reguler baik di Eredivisie maupun di KNVB Cup. Statistiknya juga menunjukkan kontribusi nyatanya. Musim ini, ia berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist di semua kompetisi yang diikuti Go Ahead Eagles. Salah satunya assist krusialnya terjadi di babak semifinal KNVB Cup saat melawan tim kuat PSV Eindhoven. Tendangan sudutnya berhasil dikonversi menjadi gol oleh Gerrit, yang turut membawa klubnya ke final. Jadi, meskipun absen di final, kontribusinya sepanjang turnamen tidak dapat dilupakan. Bagi yang belum terlalu mengenalnya, Dean James lahir di Leiden, Belanda pada 30 April tahun 2000. Jadi usianya saat ini 24 tahun. Darah Indonesianya berasal dari kakek dan neneknya. Sang kakek lahir di Semarang, sementara neneknya lahir di Surabaya. Menarik bukan? Ia merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam. Pernah menimba ilmu di sana dari tahun 2008 hingga 2014. Setelah itu ia pindah ke Akademi FC Volendam, naik kelas hingga tim utama. Sebelum akhirnya direkrut oleh Go Ahead Eagles secara gratis pada Juli 2023 lalu. Prosesnya menjadi warga negara Indonesia juga berjalan lancar. Ia resmi mengambil sumpah WNI pada tanggal 10 Maret tahun 2025. Pengambilan sumpahnya dilakukan di Kedutaan Besar RI di Roma, Italia, bersamaan dengan Emil Audero dan Joy Pelopessi. Tidak perlu menunggu lama, di bulan yang sama, Dean James langsung mendapat panggilan dari pelatih timnas saat itu, Patrick Kluivert, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Debutnya bersama skuad Garuda terjadi pada tanggal 20 Maret 2025, saat kita bertandang melawan Australia. Sayangnya di laga tersebut, kita kalah 1-5, namun Dean James dipercaya bermain penuh selama 90 menit. Nah, ini kabar yang sedikit mengkhawatirkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Dean James terpaksa harus menyaksikan dari pinggir lapangan saat Go Ahead Eagles menjuari KNVB Cup. Ia mengalami cedera saat Go Ahead Eagles bertanding melawan FC Utrecht di Eredivisie pada awal April 2025.
Ada laporan yang menyebutkan cederanya adalah hamstring. Namun data lain mencatatnya sebagai unknown injury atau cedera yang belum diketahui detailnya. Yang jelas saat itu, ia terlihat sangat kesakitan dan cara jatuhnya juga cukup mengkhawatirkan. Tentu kita semua berharap cederanya tidak serius dan proses pemulihannya berjalan lancar. Dean James sendiri sudah mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang masuk dan bertekad untuk segera kembali lebih kuat. Ya, mari kita doakan yang terbaik untuk Dean James. Nah, dari dua cerita membanggakan tadi, Jesus yang semakin menjadi properti menarik di bursa transfer Italia, dan James yang baru saja ikut meraih trofi bersejarah. Dan apa arti semua ini bagi timnas Indonesia? Jelas, ini menjadi kabar baik dan modal yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Apalagi bulan Juni 2025 nanti kita akan menghadapi pertandingan yang sangat penting dan krusial di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana pendapat kalian, para penggemar sepak bola? Menurut kalian, kemana Jesus akan berlabuh musim depan? Inter Milan? Torino? Atau mungkin ada klub kejutan lainnya? Silahkan sampaikan semua pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk memberikan like jika kalian menyukai informasi di video ini. Bagikan ke teman-teman kalian agar diskusi semakin menarik, dan yang terpenting, jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap jaga sportivitas dan salam olahraga. Sampai jumpa.